الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما آمين. ثم إلى جميع أساتذتنا ومشايخنا وصل إلى أبويا أحمد بن رملي، ثم إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang memilih di antara banyak manusia, memilih kita untuk diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat untuk kesempatan sholat berjamaah, diberikan nikmat diberikan nikmat untuk kesempatan untuk mengkaji kalamullah, mengkaji firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada surah An-Nisa juz kelima ayat 137. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman. Maksudnya di sini adalah bi Musa wa hum al-yahud, beriman kepada Nabi Musa. Maksudnya di sini adalah orang-orang Yahudi. Sungguh orang-orang yang beriman, maksudnya dari kalangan orang Yahudi pada zaman dulu. Tsumma kafaru, kemudian dia kafir. Bi ibadatil ijli, konteksnya adalah kemudian dia beribadah atau menyembah sapi. Dulu Nabi Musa gitu, dulu sudah diceritakan ketika Nabi Musa ke Gunung Tursina itu, umatnya ini
dipimpin sementara oleh Nabi Harun. Ditinggalkan sebentar, kok malah menyembah sapi, menjadikan sapi sebagai sesembahan. Jadi itu maksudnya, orang yang beriman kemudian kafir. Tsumma amanu, kemudian mereka beriman ba'dahu, setelahnya. Tsumma kafaru, kemudian kafir lagi. Maksudnya di sini adalah Nabi Isa, kepada Nabi Isa. Karena umatnya Nabi Musa sama umatnya Nabi Isa itu sama. Siapa? Ya orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Karena mereka ini nabinya banyak, utusannya banyak, rasulnya banyak. Ya dikasih kitab juga, Zabur, Taurat, Injil. Nah, jadi iman kafir. Kemudian iman lagi kok kafir lagi. Sumazdadu kufra. Kemudian nambah mereka ini, apanya yang nambah? Kufronnya, kekufurannya. Bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Nah, kita tambah. Nah, tadinya iman kepada Nabi Musa, nyembah sapi. Kemudian balik iman lagi, kok malah mengkufuri Nabi Isa, gak percaya sama Nabi Isa. Orang-orang Israel kan tidak mempercayai Nabi Isa. Dan kemudian tambah pol-polan maneh kekufurannya dengan apa? Dengan mengkufuri Nabi Muhammad sebagai Nabi Muhammad, sebagai seorang nabi, gak percaya. Nah, kalau orang model semacam ini, lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak akan memaafkan mereka. Lam yakun, orang sapa Allahu Allah liyaghfira lahum, ya, untuk memaafkan mereka semua. Jadi tidak ada ampunan, maaf bagi mereka. Ya, karena sudah dikasih nabi, sudah dikasih kitab, sudah jelas. Lah kok notok-notoke tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ma aqamu alaih, tidak ono sing netepi ada yang ngatasi kekufuran tadi. Wala liyahdiyahum sabila, dan tidak juga Allah memberikan petunjuk kepada mereka sabila, jalan, thoriqan ilal haq, jalan menuju kebenaran. Jadi orang yang semacam ini dua. Pertama, Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan yang kedua, Allah sudah tidak akan memberi hidayah kepada mereka. Nah, jadi ya ini saya ini kok percaya Pak. Misalkan orang non muslim, asalkan dia betul-betul walaupun belum kenal sama Allah, tapi kalau dia betul-betul berdoa, wahai Tuhan semesta alam, yang menguasai alam semesta ini, berikanlah aku petunjuk jalan yang benar. Itu insya Allah kan pasti akan ditunjuki. Apalagi belakangan ini ya di Eropa nih, nah, itu kan kenceng. Agama yang paling cepat perkembangannya untuk zaman sekarang ini itu adalah Islam. Ya, paling kenceng. Orang-orang Eropa, orang-orang Barat banyak, hampir setiap hari itu ada yang Muslim. Karena agama Islam itu clear, jelas. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Basyir, berikanlah kabar gembira. Akhbir, berikanlah kabar. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, al munafiqina, kepada orang munafik. Berarti ngenyek. Berikanlah kabar bahagia kepada orang munafik itu. Berarti itu ngenyek. Ya, kalau bahasa kita sejarno yang guyusik. Orang kalau ketawa kan seneng. Ya, biarin aja sekarang dia ketawa. Jarno aja guyusik. Engko ditenon. Nah,
Basyir, berikanlah kabar gembira. Akhbir ya Muhammad, berikanlah kabar wahai Nabi Muhammad. Al-munafiqina, kepada orang-orang munafik. Bi anna lahum adzaban alima. Munafik niku orang yang lisannya Islam tetapi hatinya kufur. Apa kabar gembiranya? Bi anna lahum, bahwa sesungguhnya bagi mereka adzaban alima, siksaan yang pedih, siksaan yang menyakitkan, mu'liman, yang menyakitkan. Dua, siksaan tersebut itu adalah adzabun nar, siksaan neraka. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya. Alladzina, yaitu orang-orang yang, badalun, alladzina ini menjadi badal, pengganti. Au na'tun lil munafiqina, atau menjelaskan tentang sifatnya orang-orang munafik. Yattakhiduna, yang mereka mengambil apa? Al-kafirina, orang-orang kafir, auliya'a, sebagai aulia, min dunil mu'minin, ya, tanpa orang mukmin. Ada orang kafir, ada orang mukmin. Nah, orang munafik ini lebih memilih orang kafir. Lima yatawahhamuna fihi minal quwwah. Kenapa kok mereka memilih mengambil orang kafir? Lima yatawahhamuna fihim minal quwwah. Karena mereka, orang-orang munafik niki apa? Bangga terhadap yang ada pada orang-orang kafir tersebut, berharap-harap, mengharapkan apa yang ada pada orang-orang kafir tersebut, minal quwwati, yaitu kekuatan. Nah, sekarang banyak ya, kalau secara ya kondisi internasional lah, coba negara-negara Arab nih lebih banyak mendukung yang jelas-jelas kafir. Amerika didukung. Apa yang diharapkan? Ya karena kekuatan. Kan Amerika itu super power, senjatanya canggih. Jadi gak berani macam-macam. Mereka lebih memilih mendekat ke orang-orang Amerika daripada mendekat ke orang-orang mukmin. Nah, di Yaman ini kalau Muslim diperangi, tapi minta bantuan Amerika. Sing kafir, sing mukmin jelas. Nah, jadi apa? Ya, itu bisa jadi termasuk ya ini yang dimaksud di sini. Alladzina yattakhidunal kafirina auliya. Orang yang lebih memilih mengambil orang-orang kafir sebagai aulia karena berharap kekuatan. Nah, apa makna aulia? Nah, saya ikut dijelaskan lagi. Ayabtaguna yatlubuna indahumul izzah. Apakah mereka mencari dari sisinya orang-orang kafir itu al-izzah, kemuliaan? Mereka mencari kemuliaan supaya dipandang wow itu. Kok kamu mendekati orang-orang kafir? Berharap bantuan keamanan dari mereka, berharap kekuatan dari mereka. Istifhamu ingkari. Ini adalah kalimat atau lafadz ayabtaguna indahumul izzah, itu istifham ingkari. Pertanyaan tapi untuk mengingkari. Maksudnya ya berarti enggak. Masa awakmu arep golek kekuatan atau kemuliaan dari mereka? Nah, ini kan pertanyaan, tapi maksudnya adalah enggak bakal. Itu namanya istifhamu ingkari. Maksudnya la yajiduna indahum. Mereka orang-orang munafik ya, tidak akan menemukan al-izzah, kemuliaan, indahum, dari sisinya orang-orang kafir. Fa innal izzata, maka sungguh kemuliaan itu lillahi jami'a, itu miliknya Allah semuanya. Fid dunya, baik yang ada di dunia, wal akhirah, maupun di akhirat. Wala yanaluha illa awliya'uhu,
dan tidak akan mendapatkan al-izzah, kemuliaan itu ya illa kecuali auliyanya Allah. Nah ini aulia itu maknanya apa? Sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu Indonesia ini rame gara-gara kata aulia ketika pilkada Jakarta. Waktu itu siapa jenenge sing Cina niku sinten? Ahok nyalon. Politik nih Pak. Nah, beliau ini kebetulan Nasrani bukan Muslim. Yang namanya politik ya pasti punya lawan. Nah, politik itu kan kadang semua cara digunakan. Pokoknya bagaimana caranya menang. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk melawan. Nah, karena memang dalam sejarah politik bukan hanya di Indonesia, dunia ini dari zaman dahulu di Quran, hadis itu banyak digunakan untuk dalil memenangkan politiknya mereka. Dulu waktu saya kecil ya, saya masih ingat dulu kan partai di Indonesia masih 3 ya, PDI, P3 sama Golkar. Tiga-tiganya ya pakai ayat Quran ya. Lah PDI dalile milih PDI soalnya nang Quran ana Al-Baqarah dan apa jenenge sapi kan karena lambangnya banteng. Terus P3 nyerang Golkar ya pakai ayat Al-Quran wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu mendekati pohon ini soalnya lambangnya Golkar niku pohon beringin akeh setane ngono kan. Sing P3 ya ngono karena logone Ka'bah ya gawe apa jenenge ya gawe dalil Al-Qur'an. Nah, kemudian Ahok ya ngono. Nah, teman-teman muslim yang membela Ahok ya gawe hadis. Hadisnya apa? Unsur akhoka dzaliman aw madluman. Akhoka itu artinya koncomu bahasa Arab ya. Unsur akhoka, tolonglah temanmu. Diartikan apa? Tolonglah Ahok. Dzaliman aw madluman. Baik dia zalim atau dizalimi. Pokoknya Ahok tolongan. Jadi ayat Quran diseret-seret. Ya termasuk ayat-ayat ini. Al-Maidah ayat 51. Kemudian surah An-Nisa iki alladzina takhiduna al-kafirina awliya. Orang yang mengambil orang-orang kafir non muslim nggih sebagai aulia. Lawannya mengartikan aulia ini sebagai pemimpin. Berarti kalau diartikan sebagai pemimpin, jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin. Dalilnya itu. Lah, makna aulia itu apa? Nah, sekarang kalau kita mau memahami Al-Qur'an, itu kan pilihannya banyak. Mau pakai terjemahan atau mau pakai tafsir, atau sekarang zaman saiki pakai AI. Kalau pakai terjemahan buat belajar ya gak masalah. Tetapi ingat ya dalam Mabahis fi Ulumil Quran, bukan kitab ini, dikatakan terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Dengar ya. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Jadi kalau sampai ayo kita kembali ke Quran, dah kok mau coba terjemahan, itu berarti kembali ke terjemahan Al-Quran. Nah terjemahan Al-Quran apa? Ya tergantung. Sampai cek nanti, sampai cek di handphonenya sampean di Quran terjemahan. Makna aulia itu macam-macam. Ada kalau sampean buka terjemahan maknanya adalah pemimpin. Ada yang memaknai aulia ini artinya adalah teman setia. Ada yang memaknai aulia ini adalah teman. Ada yang menerjemahkan sebagai koalisi, aliansi. Nah, itu nanti terjemahan. Bingung sampean. Nah, akhirnya kemudian ada yang pakai kias. Kias niku analogi. Ya wis diartikan teman saja wis. Tapi ingat dalam Al-Qur'an, dalam hukum fikih itu Islam itu enten kias. Dawung diartikan ngambil mereka sebagai teman saja gak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Nah niku itu alasannya orang yang
menolak kepemimpinan dipegang oleh orang-orang non muslim. Tapi bagi yang mendukung ya ono dalile bisa. Dilihat konteks ayat ini turun gara-gara apa? Ya, ayat seperti Al-Maidah ayat 51, konteksnya itu adalah perang. Nah, jadi ketika itu orang muslim perang sama orang-orang kafir. Nah, kemudian ada ayo kita mencari sekutu, konco bolo dari kalangan orang kafir yang lain. Maka turun ayat ini menghadapi orang-orang kafir, jangan kamu mengambil aulia dari golongan orang kafir juga. Ba'duhum auliya'u ba'din, kan gitu surah Al-Maidah ayat 1. Sebagian dari mereka itu aulianya sebagian dari mereka juga. Mereka kamu minta tolong sama mereka. Lah wong mereka itu bolowan kok kamu minta. Jadi konteksnya adalah mencari aliansi untuk kebutuhan perang. Lek perang ya ojo. Jangan menjadikan mereka sebagai orang-orang sebagai sekutu. Dalilnya apa lagi? Misalkan ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ketika sahabat Umar bin Khattab menjadi presiden, menjadi khalifah, kan kekuasaan Islam makin luas. Ada yang ke Basrah, ada yang ke Syam, ke Syria saat ini, semacam-macam. Nah, Abu Musa al-Asy'ari, ini sahabat juga nih, diangkat oleh sahabat Umar bin Khattab menjadi gubernur di daerah Basrah, Irak saat ini. Abu Musa al-Asy'ari ini kemudian mengangkat non muslim sebagai katib. Apa? Sebagai katib niku nggih sebagai sing mencatat segala hal, ya pajak, macam-macam itu beliau. Dari kalangan orang non muslim Nasrani, agamanya Nasrani. Kemudian namanya gubernur, suatu saat dipanggil sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nggak tahu kalau katibnya ini adalah Nasrani, non muslim. Dipanggil ke Madinah. Dilihat catatannya, si katib ini bagus. Katibmu ini bagus, rapi. Ayo ngobrol di Masjid Nabawi. Nah, katanya Umar bin Khattab. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari juga bisa, wahai presiden, wahai khalifah, kenapa nggak bisa? Karena katib saya ini Nasrani, ngamuk akhirnya. Ngamuknya ini gara-gara apa? Nah, kalau yang memaknai aulia ini sebagai pemimpin, menilai Umar bin Khattab itu marah gara-gara Abu Musa al-Asy'ari menjadikan orang non-muslim sebagai katib. Nah, tapi ada enggak, marahnya bukan karena kafirnya, ya, tetapi karena dawang ngerti bukan non muslim kok dimasuk ke kota Madinah ini. Padahal kota Madinah tidak boleh dimasuki orang non muslim. Ini baru tahu ketika diajak ke Masjid Nabawi. Masuk Masjid Nabawi malah tidak boleh. Akhirnya marah tuh Umar bin Khattab. Bahkan dalam di situ dijelaskan apa? Pahanya Abu Musa al-Asy'ari sampai dipukul sama Umar bin Khattab. Akhriju, keluarkan dia. Keluarkan itu pecatan. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari juga rojo-rojo gak terima. Ya. Mengatakan apa Abu Musa al-Asy'ari? Lana dinuna, apa ya katanya itu? Walahu lahu dinuhu walana kitabatuhu. Bagi dia ya agamanya dia, tapi bagi saya kitabatuhu, tulisannya dia. Karena rapi, pekerjaannya dia. Agamanya ya urusannya dia sendiri, tetapi pekerjaannya itu urusanku. Katanya Abu Musa al-Asy'ari. Akhirnya ini dijadikan dalil apa? Ya, tergantung kita memaknai aulianya iki apa. Ya bisa dijadikan konco atau apa itu.
Jadi boleh selama tidak merugikan orang-orang muslim. Kalau merugikan ya jangan. Tetapi kan ada kekhawatiran dalam hal itu. Umar bin Khattab itu khawatir karena Abu Musa al-Asy'ari kok butuh banget sama orang ini. Kalau nggak ada orang ini, Abu Musa al-Asy'ari itu gak ngerti apa-apa. Katanya gitu dalam penjelasan makalah tersebut. Nah, jadi kita harus mengetahui konteksnya apa dulu. Kalau seumpama ada pilkada yang jadi calon kok non muslim, lah kelakuannya nak diskotik, minum-minuman keras dan sebagainya. Nanti ini dia akan bikin undang-undang yang malah mempermudah terhadap kemaksiatan. Ya ojo dipilih. Ya, ojo dipilih. Yang kamu cari apa? Katanya Allah Ta'ala ya. Ayabtahuna indahumul izzah. Masa kamu mencari kemuliaan dari orang-orang semacam itu? Fa innal izzata billahi jami'a. Kemuliaan itu ada dari sisi Allah semuanya, baik di dunia maupun akhirat. Jadi sampean kalau pilkada ada non muslim yang nyalon, boleh apa enggak? Yo karepe sampean, ana dalilnya masing-masing. Kalau PWNU Jawa Timur dulu yang saya baca tidak boleh. Nah, karena saya NU ya saya gak lebih memilih tidak. Gitu. Jadi harus memahami konteksnya terlebih dahulu. Jangan memberikan jabatan yang ini memberikan mereka keleluasaan untuk ngatur orang Islam gitu loh. Khawatir mempelukuti orang-orang Islam. Ojo ngomong gak ono, ya ono kan akeh. Ada. Yang saat ini mempermasalahkan jilbab itu ya, pokoknya ada salah satu daerah dia non muslim. Nah, kemudian dia getol banget untuk melarang penggunaan jilbab bagi perempuan. Alasannya karena di daerahnya ini minoritas non muslim, jadi gak boleh pakai non muslim. Itu kan betul-betul nyata. Nah, jadi kalau ada calon yang semacam itu ya bisa dipilih. Waqad nazzala bil bina lil fa'il wal maf'ul. Berarti ada yang membaca nazzala, ada yang membaca nuzila. Kalau nazzala, waqad nazzala atau waqad nuzila, dan sungguh telah diturunkan alaikum kepada kalian fil kitabi di dalam kitab yaitu Al-Qur'an fi suratil An'am dalam surah Al-An'am. An mukhaffafatun wasmuha mahdhuf. Ai annahu, maksudnya adalah annahu karena isimnya disembunyikan. An idza sami'tum ayatillah, telah diturunkan kepada kamu Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillah, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an. Yukfaru biha, mereka mengkufurinya, mereka mengingkari Al-Qur'an. Wa yustahza'u biha, dan mereka juga memperolok, ngece Al-Qur'an. Ya. Fala taq'udu ma'hum, maka kamu jangan duduk sama mereka. Ai maksudnya al-kafirina wal mustahzi'in, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang mustahzi'in, orang-orang yang ngenyek tadi. Jadi kalau ada kumpulan, ada tongkrongan, kok di situ ketika ada ayat Al-Qur'an disebut malah dijadikan guyonan, malah ayat-ayat Allah ini diejek, diolok. Fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kamu duduk sama mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka yahudu niku ya tongkrongan niku, duduk-duduk ya, fi hadisin ghairihi, dalam membahas omongan yang lain. Kalau pembahasannya kok ngece Al-Qur'an, nah
Jangan duduk sama mereka, kecuali pembahasannya sudah berubah, tidak ngece lagi. Apakah ada yang semacam tongkrongannya semacam itu? Ono ngece ayat Al-Quran. Innakum sesungguhnya kalian idzan in qa'adtum ma'ahum, apabila kalian duduk bersama mereka, misluhum seperti mereka, maka kamu seperti mereka fil ismi dalam hal dosa. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir fi jahannam, di neraka jahanam jami'ah semuanya. Kama jatama'u, sebagaimana mereka kumpul fid dunya, di dunia, alal kufri, di atas kekufuran, wal istihza, dan atas olok-olokan, ngicih. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik itu lek nongkrong bareng-bareng ngicih Al-Quran, menghina Al-Quran. Nah nanti di akhirat Allah juga akan mengumpulkan mereka orang-orang kafir dan munafik di neraka jahanam. Alladzina, orang-orang yang badalun minal ladzina qablahu, menjadi lafaz ini menjadi badal minal ladzina qablahu, dari lafaz alladzina yang ada sebelumnya, yaitu orang-orang munafik. Yatarabbasuna, mereka menunggu, yantadhirunya, menunggu, bikum ing sira kabeh, ad-dawair, masa daurah, masa. Orang-orang munafik itu ngenteni masanya pas, baru mereka akan masuk. Aji mumpung ya. Fa in kana lakum fathun, apabila bagi kalian ada kemenangan, dhafrun, keuntungan, wa ghanimatun, dan harta ghanimah, harta rampasan perang, minallah, dari Allah. Qalu, maka mereka akan berkata, yaitu orang-orang munafik, lakum, kepada kalian, alam nakun ma'akum, bukankah kami ini bersama kalian, fid dini wal jihad, dalam hal agama dan dalam hal jihad. Aku tidak boleh sih. Fa'tuna minal ghanimah, ayo beri saya harta rampasan perang. Saya ini bersama kamu kok. Aku bolong. Wa in kana lil kafirina nasibun, tetapi kalau bagian kemenangan ini ada pada posisi orang-orang kafir, minadh-dhufri alaikum, yaitu keuntungan di atas kalian, pas posisinya orang-orang kafir ini menang, qalu, maka mereka akan berkata lahum, kepada orang-orang kafir, alam nastawli alaikum, bukankah kami berjasa atas kalian, wa naqdiru ala ahdikum wa qaddikum, padahal kami sebenarnya mampu loh untuk apa? Membunuh kalian. Fa abqaina alaikum. Nah, tetapi yang kami lakukan apa? Kami fa abqaina, kami lebih memilih berada posisi alaikum dengan kalian. Seandainya bukan karena saya, niscaya orang-orang muslim itu bisa memerangi kalian dan kalian akan mati. Wa namna'ukum minal mu'minin wa alam namna'ukum, dan tidaklah kami menahan kalian minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, ayaghfaru bikum, sehingga mereka mengambil keuntungan dari kalian, bitakhdilihim wa murasalatikum, mengirim pesan-pesan kepada kalian, biikhbarihim, dengan mengabarkan kondisi mereka orang-orang muslim, falana alaikumul minnah, maka bagi kami dari kalian apa? Keuntungan. Tentang kondisinya orang-orang muslim, saya mengabarkan kepada kamu, tak bocorno rahasianya orang-orang muslim kepada kamu, maka sudah semestinya saya mendapatkan kebaikan dari kalian, wahai orang-orang kafir. Itu katanya orang-orang munafik. Qala ta'ala, maka Allah SWT berfirman, fallahu yahkumu bainakum, maka Allah yahkum, memberikan hukum,
bainakum di antara kalian, wa bainahum di antara mereka, yaitu orang-orang kafir. Yaumal qiyamati pada nanti hari kiamat. Bi ayyudkhilakumul jannah. Salah. Fallahu maka Allah yahkum memberikan hukum bainakum kepada kalian semua, maksudnya bukan munafik di situ, orang-orang mukmin. Wa bainahum dan di antara mereka orang-orang munafik. Yaumal qiyamah pada hari kiamat bi ayyudkhilukumul jannah, kalian akan dimasukkan ke surga wahai orang-orang mukmin. Wa yudkhiluhumun nar, dan orang-orang munafik itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir 'alal mu'minin, di atasnya orang-orang mukmin. Thariqan maksudnya adalah jalan, bil istisal untuk merusak. Allah itu tidak akan memberikan jalan untuk orang-orang kafir supaya orang-orang kafir bisa merusak orang-orang mukmin. Gak akan dikasih jalan. Nanti ujung-ujungnya pasti akan orang-orang muslim, orang-orang mukmin ini akan menang kalau menghadapi orang-orang kafir. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'unallaha, itu menipu Allah. Mereka mencoba untuk menipu Allah. Caranya bagaimana menipu Allah itu? Maksudnya bi'idharihim khilafa ma abtanuhu, yaitu dengan cara menampakkan apa yang berlawanan dengan hatinya. Hatinya sebenarnya lebih condong kepada kekafiran, tetapi yang ditampakkan oleh orang-orang munafik itu adalah hal-hal yang berlawanan dengan jeruani. Jadi seolah-olah dia menjadi muslim yang baik, padahal jeruani gak baik. Ya, bi'idharihim khilafa ma abtanuhu minal kufri, dengan cara menampakkan apa yang berlawanan dengan apa yang ada dalam batinnya, minal kufri, dari kekufuran. Hatinya sebenarnya kufur, tetapi yang ditampakkan adalah keimanan. Liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah, untuk apa? Menolak hukum-hukum yang sifatnya duniawi, kelakuan orang-orang munafik. Wa huwa khadi'uhum, wa huwa, tetapi Allah, dia Allah, khadi'uhum, justru yang menipu mereka. Mereka mencoba menipu Allah, tapi Allah lah yang akan menipu mereka. Mujazihim, ya Allah akan memberi balasan kepada mereka, ada hidayahim, atas penipuan mereka. Fayaqdahi gak jelas itu saja nanti. Fayaqtadihuna qadha ya, fayaqtadihuna fid dunya bi'idla'illahi nabiyyahu ala ma abdanuhu. Allah akan membalas penipuan mereka dengan cara apa? Selama di dunia ini Allah akan memberikan dengan jelas kepada nabinya, ya, bi'idla'illahi nabiyyahu ala ma abdanuhu, apa yang disembunyikan oleh orang-orang munafik itu kepada nabinya. Jadi rahasia-rahasianya orang munafik sama Allah justru dikabarkan kepada nabi. Jadi nabi itu sudah tahu. Artinya apa? Justru Allah yang nipu mereka. Wa yu'aqabuna fil akhirah, dan Allah akan memberi akibat, menyiksa mereka fil akhirah, nanti di akhirat. Jadi sebenarnya justru Allah yang menipu mereka. Mereka beramal seolah-olah mereka menipu Allah. Nabi itu tahu siapa saja yang munafik. Kemudian Allah juga akan menyiksa mereka nanti di akhirat. Wa idza qamu ila sholati, apabila mereka mendirikan salat, maksudnya orang-orang munafik, ma'al mu'minina, bersama orang-orang mukmin. Nah, ini kan.
Jadi hatinya sebenarnya kufur tapi sholat, berarti kan munafik. Qamu kusala, maka mereka akan mendirikan dengan cara malas. Mutathaqilina, yaitu berat. Mendirikan sholat itu berat. Yura'unan nas, mereka berharap dilihat sama manusia, riya. Bisolatihim, dengan sholatnya mereka. Iki lo aku sholat. Jadi dia sholat itu kan dia ingin menunjukkan bahwa dia itu muslim. Asli ini mabut banget. Wala yadhkurunallaha, dan mereka sebenarnya tidak berzikir kepada Allah, karena hakikatnya sholat itu kan iling sama Allah, zikir kepada Allah. Ya. Yusalluna, mereka tidak sholat illa qalila, kecuali sedikit. Mereka harus sholat sebenarnya belas tidak ingat sama Allah, kecuali cuma sedikit saja. Riyaan, karena riya, pamer, sholatnya itu pamer, kepingin dilihat sama orang. Yuraunan naslahi, kepingin dilihat sama orang. Mudzabdzabina, mereka niku bimbang. Mutaraddidina, ragu. Baina dzalik al-kufri wal iman. Di antara hal tersebut yaitu kekufuran dan iman. Tidak punya ketegasan kaum munafik ini. Ragu, bimbang. Ini aku milik kekufuran atau keimanan nih. La mansubina, ya. Ilaha ula ay al-kuffar. Mereka tidak condong kepada orang-orang kafir, tidak tegas kepada orang-orang kafir, kepada mereka niku. Wala ilaha ula, dan juga tidak kepada mereka ay al-mu'minin, yaitu orang-orang mukmin. Nah, jadi bimbang. Wa may yudlil wa man yudlilhullah. Nah, di situ yang lafadhu. Dan siapa orang yang disesatkan sama Allah, falan tajida lahu sabila, maka orang tersebut tidak akan menemui jalan. Thoriqon ilal huda, maksudnya jalan menuju hidayah. Kalau Allah sudah menyesatkan orang, maka orang tersebut tidak akan menemukan jalan. Makanya bimbang terus. Nah, kita sebagai orang mukmin makanya harus tegas. Ya. Kalau menghadapi hal yang pro kontra, ya tegas, ini sing diam. Supaya jelas. Kemarin kalau ikut daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Ma'ruf Ghazin, kenapa sih kok kita itu terjadi perbedaan-perbedaan itu? Ya karena memang sudut pandangnya. Ya, misalkan di sini ada angka 9. Saya kalau ditanya itu angka berapa? 9. Ya, Pak Rifai kalau ditanya itu angka berapa? Ya angka 6. Kenapa kok berbeda? Ini 9 apa 6? Ya karena posisinya berbeda. Nah, begitu juga ketika melihat agama. Ini kok ada orang yang sholat subuh pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut. Ya karena sudut pandang kita sebagai orang NU lah ini. Dari dulu diajari kunut sama hadis-hadis yang dikaji, hadis tentang kunut terus. Yang tidak pakai kunut kan mengkaji itu kan tidak terlalu mendalam. Makanya lebih condong ke pendapat yang itu. Nah, maka kita harus tegas. Milih sing kunutan apa orang kunutan. Nah, dua-duanya dalam hal ini dua-duanya benar, sama-sama benar. Nah, jangan sampai bimbang. Apalagi ibadah kok bimbang. Cara takdirnya ikut yang mana? Yang begini atau yang begini atau yang gimana? Sampai pilih. Nah, da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Pilihlah yang tidak sing jelas daripada yang tidak jelas. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Ya kok masih ragu? Ya ngaji mana? Nah, sampean yakin terus ini jalan gue ini benar. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang iman,
La tattakhidunal kafirina awliya. Kembali lagi ya. Janganlah kamu mengambil orang-orang kafir aulia sebagai aulia. Makna aulia apa? Ya tadi nih, tergantung sampai ikut memaknai apa. Min dunil mu'minin, tanpa orang mukmin, meninggalkan orang mukmin, lebih memilih orang kafir daripada orang mukmin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Aturiduna, apakah kamu mau antaj'alu, kamu menjadikan, ya kalian semua menjadikan lillahi bagi Allah, alaikum atas kalian, bimwalatihim dengan berkasih sayang sama orang-orang kafir, sultanan mubina, argumen yang jelas. Nanti kamu di hadapannya Allah, kok kamu pilih orang kafir? Masa kamu akan menjadikan hal itu sebagai hujahmu? Ya. Burhanan bayyinah, sebagai burhan, sebagai apa? Hujah, sebagai argumentasi yang jelas. Ala nifaqikum, atas kemunafikan kalian. Jangan jadikan alasan soalnya koncoku sing kafir itu pemea api. Nanti di hadapan Allah kamu memilih itu. Aku meninggalkan orang-orang mukmin, lebih senang sama orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka baik-baik sama saya. Nah, yang kayak gitu nanti akan ditolak. Innal munafiqina, sungguh orang-orang yang munafik, fid daraki, itu ada di dalam al-makan, tempat, al-asfal yang paling bawah, minan nar, di neraka. Orang munafik itu nanti akan ada di neraka yang paling bawah. Artinya apa? Yang paling panas, yang paling tersiksa. Saya di Turki niku dulu waktu musim dingin itu untuk supaya hangat menggunakan apa? Membakar batu bara. Ngerti sampai batu bara gitu? Besar-besar gitu. Ya kayak batu, memang betul-betul batu. Di sawat karo itu ya jenenge watu. Tapi itu bisa dibakar. Awet itu bagian paling panas ya Pak, di bagian bawah batu baranya kalau sudah nyala. Dinyalakan apa namanya pagi sampai besok pagi itu masih panas batu baranya. Nah, orang-orang munafik itu nanti akan di neraka, ya, al-asfal, fid darakil asfal, ada di tempat yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira. Wa huwa qa'ruha. Ya, maksud al-asfal minan nar itu adalah qa'ruha. Ya, dasarannya. Dasar neraka. Walan tajida lahum nasira, walan tajida. Ya, dan kamu tidak akan menemukan lahum bagi mereka orang-orang munafik itu nasira, penolong. Mani'an minal adab, yang menolong dari, menahan dari siksaan. Orang-orang munafik, orang-orang kafir di neraka nanti kamu akan temukan mereka gono sing nolong. Illal ladzina tabu. Ya, konteksnya masih orang-orang yang munafik. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat minan nifaq, dari kemunafikan. Wa aslahu, dan orang-orang yang soleh. Apanya? Amalahum, amalnya. Wa'tasamu, dan mereka berpegang teguh. Wathiqu billah, mereka berpegang teguh kepada Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka ikhlas menjalankan agama karena Allah. Minar riya, jadi tidak riya. Nah, orang-orang munafik itu nanti ada di neraka yang paling bawah dasarnya, kecuali kalau orang tersebut melakukan 4 hal. Pertama, kalau dia tobat dari kemunafikannya. Nah, ini dia muslim tapi kalau ada hal-hal apa yang sifatnya baik gak seneng. Ono pengajian gak seneng. Ada anak-anak ngaji gak seneng. Ada bacaan Al-Qur'an gak seneng. Itu muslim cap taek. Lah apakah ada orang yang kayak gitu? Oh no. Loh, kan udah kayak muslim. Ya. Tapi sama orang Islam itu kuncinya bukan main. Nah, sama kegiatan-kegiatan muslim, kegiatan-kegiatan Islam
gak senang. Kecuali kalau orang tersebut tobat. Tidak tobat wa aslahu amalahum, beramal soleh. Elek-eleknya dulu diganti dengan amal-amal soleh, melakukan amal-amal yang baik. Ya, biar jadi ini muslim tapi gak sholat, ya saya ini sholat. Saya ini membantu orang-orang berkhidmah. Kemudian apa? Wa'tasamu billah, mereka berpegang teguh kepada Allah. Komitmen, konsisten. Ya tadi, kalau orang-orang munafik kan ragu, bimbang, ini aku lebih condong ke kekufuran apa keimanan. Nah, ini wa'tasamu billah, harus berpegang teguh. Sing tak cekel sing iki. Ya. Jadi apa ya? Jadi ini apa? Jadi saya punya saudara jauh lah. Jadi kadang nggak jelas. Ya kadang nggak pleki, kadang so beriman gitu. Akhirnya jadi ini apa ya? Lah jadi kiai sing tenanan. Lah jadi bajingan sing tenanan. Pilih sing dia juga gak jelas soal ini. Ya. Jadi yang mempunyai ketegasan. Nah, jadi berpegang teguh kepada Allah wa akhlasu dinahum lillah. Dia menjalankan agama Allah ini secara ikhlas. Minar riya, tidak riya, tidak kepingin dilihat sama orang, untuk Allah. Ya Allah, aku melakukan hal ini untuk Engkau. Aku sholat, aku ngaji, aku khidmah, ini untuk Engkau ya Allah. Kalau melakukan 4 hal ini, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka ini nanti dikumpulkan bersama orang-orang mukmin. Fima yu'taunahu, terhadap apa yang akan diberikan kepada orang-orang kepada mereka. Wa sawfa yu'tillahul mu'minin, dan Allah juga akan memberikan kepada orang-orang mukmin ajran azima, pahala yang besar fil akhirah, nanti di akhirat, huwa, yaitu aljannatu, yaitu surga. Kalau kamu dulunya munafik kok melakukan 4 hal ini, nanti kamu akan dikumpulkan bersama orang mukmin. Dengan kata lain, nanti kamu akan dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan pahala yang besar. Jadi ini kita syukuri. Nah, kalau dulu Islam kita itu masih gak bener, ya ada munafik-munafiknya sedikit, ya, sama orang sholat gak seneng, sama orang mengajar gak seneng, kok saya ini seneng ngaji, ya bersyukur, nanti akan mendapatkan ganjaran. Ya dipegang, ini dipegang, wa'tasamu billah, hal ini dipegang, nah, jangan belok-belok lagi. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, tidaklah Allah melakukan hal tersebut, yaitu mengadab kalian, in syakartum, apabila kalian bersyukur, ya, ni'amahu, mensyukuri nikmatnya Allah, wa amantum, dan kalian beriman bihi, kepada Allah. Wal istifham, adapun kalimat istifham di sini itu bermakna an-nafi, berarti maknanya adalah peniadaan. Karena niku enten huruf ma yaf'alu, berarti ma naf'ali. Manafi, tidaklah Allah itu mengadab kalian kalau kalian bersyukur kepada Allah, kalau kalian iman kepada Allah, maka Allah tidak akan mengadab. Ai la yu'adzibukum, ya Allah tidak akan mengadab kalian. Wa kana Allahu syakiran, dan Allah itu zat yang maha mensyukuri li a'malil mu'minin, ya, maring amalane wong kang mukmin, amalannya orang-orang mukmin, bil itsabati, dengan cara apa? Memberikan ganjaran. Aliman, dan Allah itu zat yang maha mengetahui bi khalqihi, kepada makhluknya Allah. Alhamdulillah kita sudah tamat juz kelima. Insyaallah minggu depan kita masuk ke juz 6, tapi masih surah An-Nisa ya. Surah yang ke-4. 6. Berarti masih berapa juz lagi? Masih 26 juz lagi ini. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk ngaji Al-Qur'an. Ini betul-betul kita syukurin.
Kenapa? Ya kalau diangen-angen, bayangkan Allah yang menciptakan alam semesta ini milih kita. Ini loh Al-Quran, kajian. Coba ya, yang sering saya kasih contoh, wong kita kalau dikasih presiden, dikasih apa lah, dikasih hadiah, dijaga itu, dikasih sertifikat sama presiden, dipajang di ruang tamu, tanda tangani Pak Prabowo, dipajang, itu untuk presiden. Nah ini yang dari yang menciptakan alam semesta, ngasih kita Al-Quran, kemudian kita dipilih, kamu tak kasih kesempatan sehat, tak kasih kesempatan untuk ngaji, kok kita ngaji, wah itu kita syukuri. Yang syukur tadi niki ya, ma yafalullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kalau kamu sudah iman, kan kita sudah iman nih, iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, dan kamu mensyukuri hal ini, ma yafalullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan menyiksa kalian. Nah ini Allah sudah bilang kayak gitu, jadi ini kita pegang. Kok ditagih di depan Gusti Allah, nanti ditagih, ya Allah, nah, ini walaupun modelku ya akeh dosane, tapi saya iman kepada Engkau, apa yang telah Engkau berikan kepada kami yaitu Al-Quran, ya tak syukuri, ngaji, katanya gak akan disiksa ya Allah, aku percaya. Nah, itu sampai nanti jadikan hujah. Jadi hujahnya adalah Al-Quran sendiri. Nah, walaupun kita punya dosa, ini Allah menyaksikan. Insya Allah nanti ahli surga kabeh. Insya Allah. Jadi makanya ini kita pegang, kita niatkan betul. Nah, jangan belok-belok lagi. Nah, jangan kembali kepada sifat nifaq, kepada kemunafikan. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhira kalamana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah wan najah was sihah alaina jami'an wa ala jami'atina wa uswatina wa ala mahadina al muawanah wa amur mahadana al muawanah bi ziyadatin katsirah min at-talamiz wal tilmidan waj'alhum ma'uladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wal istiqamah wa ahli al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.